Gua mau mulai dari satu hal yang jujur banget. Kalau ada video viral di Indonesia, yang pertama dicari bukan kebenaran, tapi linknya. Istilahnya no link hoax. Dan dari situ semuanya mulai. Kita rewind kasus ini. Muncul di bulan ini, April 2026. Awalnya nggak ada yang namanya Bandar Membara. Nggak ada branding, nggak ada judul sensasional. Yang ada cuma satu video privat, 2 orang ada di dalamnya. Mereka bikin video itu bukan buat publik, bukan buat viral, bukan buat konten, tapi buat diri mereka sendiri. Dan fakta yang paling sering diabaikan, mereka itu adalah pasangan suami istri yang sah. Artinya, dari sisi hubungan, ini bukan skandal, ini bukan perselingkuhan, ini bukan kejahatan, ini kehidupan pribadi yang akhirnya bocor. Masalahnya mulai dari satu titik, yaitu kebocoran tadi. Sampai hari ini, yang paling krusial masih sama. Siapa yang pertama kali nyebarin? Karena begitu video itu keluar dari lingkar privat, dia mulai hidup sendiri. Tahap pertama, video itu beredar di lingkar kecil. Biasanya lewat WhatsApp, grup-grup orang kirim ke orang. Masih terbatas dan masih diam-diam. Terus tahap kedua, masuk ke Telegram. Di sini mulai berubah. Karena Telegram itu semi-public. Sekali masuk channel, kontrol hilang. Tahap ketiga, masuk ke TikTok dan X. Bukan videonya, tapi narasinya sebagai pemersatu bangsa. Mulai muncul judul-judul aneh. Bandar Membara lah, yang lagi viral lah, wajib nonton lah. Dan di titik ini, kasus berubah dari kejadian privat jadi fenomena publik. Tahap keempat, netizen masuk dan disinilah semuanya kacau. Orang mulai nebak-nebak identitas, bikin cerita sendiri, nambah-nambah bumbu. Padahal faktanya sederhana. Tapi di internet yang sederhana itu nggak laku. Yang laku itu yang dramatis, yang sensasional. Dan bagian yang paling kebalik di publik, banyak orang mikir, ya salah lah bikin video begitu. Padahal secara hukum itu bukan inti masalahnya. Yang jadi masalah itu penyebaran tanpa izin. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dan Undang-Undang Pornografi. Keduanya jelas, distribusi konten bermuatan seksual tanpa hak itu sama dengan pidana. Dan yang kena bukan cuma yang upload pertama, yang share, forward, simpan lalu kirim lagi, itu semua bisa masuk. Jadi posisi hukumnya jelas. Yang di video sebagai korban, yang nyebar ya pelaku. Tapi di internet kebalik, korban dihina, pelakunya anonim. Sekarang kita masuk deh ke sisi yang paling gelap, secara psikologis. Kenapa ini bisa viral? Jawabannya jujurnya nggak nyaman, karena kita pengen lihat. Ada yang namanya voyeurism digital, suka ngintip kehidupan orang lain, apalagi yang privat, tabu dan sensitif. Dan internet bikin itu jadi mudah, cepat dan gratis. Terus sama lagi ada FOMO, takut ketinggalan. Kalau orang lain udah tonton, gue juga harus. Kalau enggak, gue merasa ketinggalan cerita. Padahal yang lo kejar bukan cerita, tapi jawab sendiri deh. Sekarang yang paling ironis ya, Indonesia itu unik. Seks itu tabu. Ngomongin seks aja susah. Tapi kalau ada konten, paling dicari. Siang hari kita bilang ini nggak bermoral, malam hari kita nyari linknya. 2 wajah, satu publik, satu privat, dan dua-duanya aktif. Oke, intinya adalah ini bukan kasus seks ya. Ini bukan skandal. Ini kasus kebocoran privasi. Dan lebih besar lagi, kasus masyarakat yang kecanduan sensasi. Yang bikin video mungkin nggak pernah niat jadi viral, tapi yang nyebarin tahu persis apa yang mereka lakukan. Dan yang nonton seringkali pura-pura nggak terlibat. Padahal tanpa penonton ini nggak akan hidup. Gua kasih satu analogi terakhir. Kalau ada orang jatuh di jalan, normalnya ya kita tolong. Tapi di internet, kita rekam, kita upload, kita kasih judul, viral. Dan kita tunggu berapa banyak orang yang nonton. Jadi sebelum lo tanya lagi, mana linknya, coba tanya ini deh. Kalau itu hidup lo siap nggak jadi tontonan nasional? Karena di dunia sekarang, yang viral itu bukan yang penting, tapi yang paling bikin orang nggak bisa berhenti lihat. Dan hari ini, itu bukan cuma tentang mereka, tapi tentang kita semua.